Ia rekod mendapatkan dunia. tugas sejak tahun 2021 Aduh, silam ketika cantiknya, ia resmi tergabung subhanallah. dalam kontingen Satgas Garuda. Ojo lali di subrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Okay, buat yang baru jangan lupa untuk bantu support dengan tekan butang subscribe ya. Kalau subscribe itu gratis aja geng. Okey lah, seperti biasa sebelum mula nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian, dan buat saudara kita di Palestina semoga Allah sentiasa merahmati mereka insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini saya react satu lagi video daripada channel Gen 62. Sekali lagi jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita nak tengok pula auto bangga katanya polis wanita cantik Indonesia, pasukan topi baja biru UN mengharumkan NKRI. Okey, nak tengok apakah pengisiannya? Yuk ikut Asri ya. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Pasukan Garuda atau juga dikenal dengan kontingen Garuda merupakan sebuah pasukan tentara nasional Indonesia yang memiliki tugas utama sebagai pasukan perdamaian dunia. Sejak 1957, Indonesia sudah ikut mengirim pasukan tentara nasional Indonesia sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan Garuda penting bagi Indonesia karena sudah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Mengingat dulu saat PBB membantu menangani kasus Papua Barat, sehingga sekarang Indonesia juga harus membantu negara-negara lain dalam mencari perdamaian. Pasukan Garuda menjadi pasukan khusus PBB yang sering disebut topi baja biru yang bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca konflik. Pasukan ini dipilih dari seleksi yang ketat dari berbagai negara. Pasukan perdamaian ini bukan direkrut dari TNI saja, kepolisian juga ikut serta dalam misi perdamaian dunia. Dari sekian Polri yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya terdapat juga polisi wanita. Polwan diturunkan dengan eksistensinya sebagai protokoler dalam misi kemanusiaan. Kehadiran Polwan ini diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam menciptakan perdamaian di daerah misi dengan pendekatan humanisme, terutama untuk memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang sangat penting dalam upaya winning the hearts and minds di daerah tersebut. Polwan yang ikut serta dalam misi perdamaian ini juga pernah membuat geger dunia maya. Siapa saja mereka? Berikut ini beberapa Polwan cantik berprestasi yang bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian. UN ya, dia berkhidmat untuk United Nations atau PBB ya, yang mewakili negara Indonesia. Bukan hanya tentara tapi polisi juga ya. Bribtu Sally Gabriela. Sally Gabriela. Personel Polresta Banda Aceh, Bribtu Sally menjadi salah satu polisi Indonesia yang mendapatkan penghargaan tinggi dari PBB. Bribtu Sally Gabriela merupakan lulusan Pusat Pendidikan Lido SPN Polda Metro Jaya Angkatan 43 tahun 2014. Prestasi yang diraih sangat banyak, diantaranya pernah mengikuti diving di Manado dalam kegiatan penyelamatan massal dan tercatat dalam rekor muri tahun 2018 dan rekor dunia pada tahun 2019. Ia Rekod mendapatkan dunia. tugas sejak tahun 2021 Aduh, silam ketika cantiknya, ia resmi tergabung subhanallah. dalam kontingen Satgas Garuda Bayangkara. Ia bertugas melaksanakan patrol, menjaga masyarakat sipil, mengamankan aset PBB, dan mengamankan wilayah Republik Asia Tengah. Cantik orangnya, subhanallah. Brigadir Lis Mulyani. Brigadir Lis Mulyani. Brigadir Lis Mulyani merupakan Polwan Polda Banten yang dipercaya untuk menjalani misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB atau United Nations. Polisi dengan paras cantik ini memiliki kemampuan luar biasa sehingga akhirnya dipercaya menjadi anggota perdamaian dunia.
Ia merupakan poluan sekaligus seorang istri yang mempunyai 3 orang anak. Semangat juangnya tak pernah luntur untuk mengabdikan diri kepada negara. Ia mulai bertugas sejak 5 September 2020, kurang lebih setahun ia bertugas dengan banyak suka duka yang ia lalui. Selama bertugas di Afrika Tengah, ia bertugas sebagai pasukan taksis pada Peleton Bravo yang terbagi menjadi 3 regu dalam satu peleton. Tugasnya diatur bergantian untuk melaksanakan patroli yang telah ditentukan GTFB Commander. Kayaknya berada dalam kondisi yang agak bahaya dalam menjaga keamanan. Mukanya cantik, lembut gitu kan. Ini lagi nih. Bribtu Hikmah Nur Syafa. Bribtu Hikmah Nur Syafa. Nur Syafa, Masya Allah namanya juga indah. Wajah ini pasti tak asing lagi kan? Bribtu Hikmah Nur Syafa merupakan poluan cantik berhijab yang ramai diperbincangkan publik karena sukses dalam misi kemanusiaan di Afrika. Wanita yang akrab disapa Bribtu Ima ini membagikan pengalamannya di Afrika Tengah pada laman Instagramnya. Bribtu Ima memiliki segudang prestasi dan berhasil melelehkan hati netizen karena paras cantiknya. Wanita kelahiran Yogyakarta ini meniti karirnya sebagai polisi lalu lintas hingga kemudian bergabung dengan Formid Police Unit atau FPU. Selama 15 tahun lamanya ia ditugaskan di Bangui, Afrika Tengah dan membantu meringankan warga dalam kesulitan. Bribtu Hikmah Nur Syafa, poluan asal kota Yogyakarta ini ternyata sudah mengawali karirnya di kepolisian sejak tahun 2013. Bribtu Hikmah Nur Syafa terpilih dari 500 kandidat awal. Ia juga menjadi salah satu poluan berhijab pertama yang ditugaskan dalam misi kemanusiaan PBB di Bangui, Afrika Tengah. Tidak sendiri, Bribtu Hikmah Nur Syafa bersama 139 anggota Polri lainnya langsung ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di Bangui, Afrika Tengah. Bribtu Hikmah Nur Syafa mengaku sangat terhormat bisa menjadi salah satu poluan yang ditugaskan dalam misi kemanusiaan PBB. Dilihat dari akun media sosial miliknya, Bribtu Hikmah Nur Syafa juga terlihat sangat menguasai senjata api. Bukan tanpa alasan, selama misi Bribtu Hikmah Nur Syafa mengaku harus berhadapan dengan kelompok bersenjata. Daerah Bangui menurutnya juga akrab dengan daerah yang rawan konflik. Jadi harus berjaga-jaga setiap saat gitu kan. Risikonya tinggi. Bribtu Era Septiana SH. Bribtu Era Septiana SH. Semua pasti capek ya. Era Septiana adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, menjadi polisi wanita pertama yang bergabung dalam misi perdamaian FPU 12 UNAMID. Bribtu Era Septiana merupakan poluan angkatan 4238 Polda Kepulauan Babel, mengemban misi mengendalikan ketertiban umum, melindungi personel dan fasilitas PBB, mendukung operasi kepolisian setempat, serta melindungi warga sipil dan pengungsi yang menjadi korban konflik di Sudan. Era Septiana bertugas di Sudan sejak 2020 dengan aktivitas mulai dari penjagaan, patrol hingga pengawalan objek vital PBB. Mereka akan tergabung dalam FPU 12 Satgas Garuda Bayangkara, merupakan personil yang lolos dalam seleksi dari 33 Polda yang ada di Indonesia. Tak hanya melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum juga mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi. Mereka bertugas di bidang berbeda, ada yang di VVIP Protection, patrol, escort, checkpoint, riot control, penjagaan kantor, tim kesehatan, staf administrasi, mekanik, dan tim manage. Untuk itu, Kepolisian Republik Indonesia kembali mengirim personelnya yang tergabung dalam FPU 12 atau Formed Police Unit sebagai Garuda Bayangkara untuk menjalankan misi perdamaian dunia di Darfur, Sudan. Era Septiana menuturkan kesulitannya dalam berkomunikasi karena lemahnya jaringan seluler di daerah operasi. Kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga di tanah air. Selain sinyal telepon, keterbatasan air bersih pun yang harus diadaptasi oleh personel dalam penugasan di Darfur, Sudan. Penggunaan air bersih harus efektif dan efisien, dibatasi sesuai prioritas kebutuhan. Iklim yang ekstrim juga menjadi kendala. Pada siang hari, suhu mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan untuk malam hari 6 derajat Celcius serta bisa terjadi badai pasir. Era Septiana bersama kontingen lainnya juga melaksanakan kegiatan sosial membantu masyarakat setempat membangun masjid. Selain kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kami juga melakukan pengawalan terhadap makanan, obat-obatan, dan air bersih yang didistribusikan oleh United Nations atau PBB kepada para pengungsi di Sudan. Semoga ini bisa menjadi pemacu yang lainnya agar jangan takut maupun minder untuk maju dan berprestasi.
Nah, kita dapat saksikan Polwan cantik Indonesia, pasukan topi baja biru UN mengharumkan Indonesia, dan kita melihat bagaimana mereka ini walaupun kelihatan begitu cantik sekali, mereka tidak merasa kekok untuk berada bersama-sama pasukan yang lainnya, sama-sama gabung untuk memastikan keamanan itu berlaku. Dan kita tahu sebenarnya mereka itu pasti akan bekerja di negara-negara yang mempunyai konflik politik dan sebagainya. Itu bagi sebuah negara yang sangat berisiko tinggi, dan mereka itu kayak menggadaikan nyawa gitu kan untuk menjaga perdamaian, menjaga keamanan di negara tersebut dalam mewakili PBB atau United Nations. Dan ternyata mereka ini dalam kecantikan, dalam kelembutan hati mereka itu, mereka punya semangat juang yang luar biasa yang harus kita hargai, yang harus kita merasa bangga sebagai rakyat Indonesia punya polwan yang begitu cantik dan mempunyai semangat juang yang luar biasa. Dan kita doakan agar mereka ini selamat dalam setiap tugas dan juga misi yang mereka jalankan. Dan buat keluarga yang tinggal, jangan putus berdoa, dan kita juga mendoakan para prajurit kita yang berada di luar negara yang berkhidmat untuk menjaga keamanan dunia ini agar sentiasa dalam perlindungan Tuhan selamanya, insya-Allah. Oke, sampai di sini dulu video reaction kali ini. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Assalamualaikum. Dadah.